dan sehingga nanti Anda dapat mensculpting pada high resolution model. Dan Anda juga dapat mengganti subdivision sehingga Anda mendapatkan kontrol yang lebih baik antara lower resolution polygon dan high resolution polygon. Dan untuk memulai demonstrasi ini, saya akan menggunakan cube 3D yang dapat kita panggil dari tool palette ini. Pertama, saya ingin melihat topologi dari objek cube ini. Jadi, saya akan mengaktifkan ke mode polyframe. Dan untuk mengaktifkan mode polyframe, kita klik tombol ini atau memakai shortcut keyboard dengan menekan Shift F. Selanjutnya, bila saya ingin memulai mensculpt cube ini, maka Anda akan melihat info ketika saya mengklik cube tersebut. Di sini, ZBrush meminta Anda untuk merubah model primitif cube ini untuk dirubah menjadi polymesh 3D dahulu. Dan untuk melakukan hal itu, klik tombol polymesh yang terdapat di sini, yaitu di tool palette. Jadi sekarang saya sudah merubah cube sehingga siap untuk di sculpting. Dan tentunya di sini saya ingin menambah detail sculpt yang high resolution pada model ini. Dan untuk memulai itu, pertama saya ganti brush dahulu dari standar ke brush clay build up. Dan perhatikan ketika saya mensculpt, yaitu seperti ini. Di sini Anda dapat melihat low res atau resolusi rendah atau sebutan lainnya vertex count, model tersebut terlihat. Dan ini tidak dapat memberikan detail yang baik dari apa yang saya inginkan. Dan untuk hal itu, jadi saya akan menambah subdivisi atau jumlah poligon pada objek cube ini, yang bertujuan agar jumlah poligonnya menjadi lebih banyak. Dan selain itu, memberikan jumlah titik vertex agar dapat di-sculpt dengan mudah. Dan untuk menambah subdivision level, kita tekan Ctrl D pada keyboard. Terlihat di sini, setelah saya melakukan penambahan subdivisi, model saya kini menjadi halus. Dan itu terlihat pada model, pada bagian tengah, maupun pada bagian pinggirnya. Dan hal ini karena sudah bertambah jumlah vertexnya, sehingga model saya mendapatkan resolusi yang lebih tinggi untuk di-sculpting. Dan untuk mengakses tombol divide, kamu masuk ke subpalette dari tool, yaitu di geometry. Dan di sini Anda akan dapat melihat tombol divide tersebut. Dan di atas tombol divide ini terdapat slider yang memiliki angka 3 atau level 3. Dan hal ini mengartikan pada saat ini terdapat 3 subdivision level yang tertera pada model saya. Dan bila saya geser slidernya, yaitu ke level 1, maka jumlah vertex yang aktif akan terlihat di sini, yaitu di active point. Yang kini, model objek cube saya memiliki total poin 482 poin vertex. Dan bila saya geser kembali ke level 3, maka di sini terlihat kita hampir menambahkan 4 kali lipat jumlahnya menjadi 7000 poli. Dan sekarang, di sini kita memiliki kemampuan untuk divide mesh. Dan penting untuk mengetahui berapa tinggi resolusi yang diperlukan atau berapa banyak poli yang dibutuhkan untuk mendapatkan detail yang diinginkan. Dan hal itu bisa Anda pelajari di video berikutnya, sehabis video ini. Dan sekarang saya akan mengganti dengan tool yang sudah terdapat subdivisionnya, tentunya yang tersedia di Lightbox. Mari kita buka jendela Lightbox di tool. Dan di sini saya ingin memanggil tool demo head ini. Kita klik double. Sejauh ini kita sudah menggunakan tombol divide atau Ctrl D yang bertujuan untuk mensubdivide mesh untuk menambah jumlah resolusi poligon untuk mensculpting. Dan slider ini memperbolehkan kita untuk merubah antara jumlah poligon dari terendah hingga tertinggi. Dan hal tersebut subdivision level. Dan cara yang lebih mudah untuk bekerja dengan slider, yaitu dengan menggunakan keyword shortcut Shift D untuk merubah ke subdivision yang lebih rendah. Dan tekan Ctrl D untuk merubah ke subdivision yang lebih tinggi. Shift D, Ctrl D menambahkan subdivision, dan Shift D menurunkan subdivision. Oke, dan di sini saya sudah menambahkan satu subdivision level lagi. Dan hal ini saya lakukan karena di sini saya ingin melanjutkan sculpting ke resolusian yang lebih tinggi. Dan hal itu kita dapatkan dengan mudah dengan menekan Ctrl D. Dan ketika bekerja dengan subdivision, hal ini tergantung pada sistem komputer Anda.
karena ZBrush dapat dengan mudah mensculpt model dengan jutaan poligon. Jadi Anda imbangi, dan hal ini tentunya yang memberikan kemampuan untuk mensculpt detail seperti pori-pori kulit, atau kerutan, atau alpha untuk tekstur dan details lainnya yang mungkin Anda kerjakan nanti. Dan satu lagi fitur yang unik dari ZBrush adalah HD Geometry. HD Geometry ini yang memungkinkan untuk bekerja dengan total poligon yang miliaran. Dan HD Geometry ini bisa kita pelajari tentunya setelah pembahasan ini, yaitu di video selanjutnya. Dan untuk video ini, yaitu penting untuk mengetahui bagaimana menambah dan mengoperasikan dasar-dasar subdivision untuk mensculpt resolusi yang lebih tinggi. Dan sekarang saya akan membahas satu opsi lagi dalam palet geometri yang disebut Subdiv Smooth Modifier. Dan untuk mendemonstrasikan ini, saya akan membuka kembali Cube 3D yang tadi kita pakai sebelumnya dan membuat model ini menjadi polymesh. Dan bila saya mengaktifkan polyframe atau mengklik Shift F pada keyboard, maka kita akan mengaktifkan mode wireframe. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita kembali di mana kita memulai dengan jumlah poligon yang sama. Dan Anda dapat menemukan tombol Subdiv Smooth Modifier, yaitu di samping tombol dari Divide dari geometri yang pada set default, yaitu di tombol ini. Dan saat ini posisinya aktif. Dan pada set aktif, maka mesh, yaitu pada model saat ini, akan terlihat halus, yaitu ketika kita mendivide. Dan bila saya undo dengan Ctrl Z dan menonaktifkan Subdiv Smooth Modifier, dan sekarang bila saya menambahkan beberapa subdivision, Anda lihat ZBrush tetap membuat bagian tepi cube-nya tajam. Dan hal ini ZBrush masih mengizinkan kita untuk menambah poligon pada mesh cube ini. Dan dengan menonaktifkan Smooth Modifier ini, ZBrush memberikan Anda kemampuan untuk bekerja dengan hard surface subdivision berdasarkan topologi model. Dan kamu kontrol seberapa banyak smoothness antara subdivision. Selanjutnya, bila saya menggunakan brush clay build up dan melakukan sculpting, Anda dapat lihat dengan mudah cube ini yang sudah saya mensubdividing terlihat seperti kita bekerja dengan jumlah poli yang rendah. Karena di sini kita masih memiliki tepi yang tajam dengan modifier yang non-aktif atau disable. Jadinya, ZBrush menjaga tepi yang tajam tersebut ketika kita mendivide mesh-nya. Dan sejauh ini saya sudah mensubdivide sampai 2 juta poli dengan smooth modifier yang non-aktif. Dan bila saya aktifkan kembali dan kembali menambah subdivisinya sampai ke 8 juta poli, Anda dapat lihat di sini, permukaannya akan halus. Jadi bila smooth modifier ini nonaktif, bagian tepi cube akan tetap tajam ketika Anda menambah subdivision. Dan bila subdiv smooth modifier aktif, ketika mendivide, maka tepi dan area lain akan smooth. Mari kita lakukan tes kembali, yaitu untuk melihat perubahannya lebih jelas antara nonaktif dan menambahkan subdiv, dan aktif dan menambahkan subdiv. Seperti yang saya jelaskan tadi, bila nonaktif dan menambah, maka akan tetap hard surface pada bagian tepinya. Dan bila aktif dan menambah, maka tepi dan lainnya akan smooth. Jadi hal ini memperbolehkan saya untuk mengatur secara manual dari berapa banyak permukaan yang smooth atau tajam, dan hal ini tentunya tergantung pada kebutuhan saya ataupun Anda, yaitu ketika kita bekerja dengan multiple subdivision. Dan Anda juga dapat menghapus atau delete lower subdiv dan high subdiv.
Dan kedua fungsi tersebut tentunya bisa kita temukan di palet geometri, delete lower dan delete higher. Jadi, bila mana level yang saya miliki saat ini ingin dihapus level high-nya, contohnya di sini saya tidak ingin level 3, maka untuk menghapusnya kita turunkan dulu ke level 2. Setelah itu, kita klik tombol delete higher. Dengan begitu, kita sudah menghapus level 3 tersebut. Namun, kamu masih bisa kembali menambah jika kamu menginginkannya. Tekan Ctrl D. Dan bila mana kamu ingin bertahan pada level 3 ini dan ingin mendelete lower subdiv-nya, yaitu level 1 dan level 2, maka kamu lakukan dengan cara yang sama. Kita slider dahulu ke level yang paling tinggi, selanjutnya kita klik tombol delete lower. Dengan begitu, level low akan terdelete dan tentunya kita akan berada pada total poly di level 3 tersebut. Dan dalam hal ini, kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Saya unduh. Dan pada video selanjutnya, nanti akan lebih jelas kenapa Anda ingin menghapus subdivisionnya, yang lebih rendah maupun yang ada di atasnya. Tetapi untuk sekarang, penting untuk mengetahui bahwa tombol ini memberikan kita kontrol pada level subdivision, yaitu saat kita bekerja pada saat mensculpt. Dan contoh bila mana Anda tidak sengaja menghapus yaitu subdivisionnya, yaitu pada level yang terendah seperti ini, atau Anda sama sekali tidak memiliki subdivision yang lebih rendah, yaitu untuk bekerja, Anda dapat menggunakan fitur Reconstruct Subdivision yang terdapat dari palet geometri. Dan fitur ini mencoba untuk membuat kembali resolusi mesh yang rendah dari mesh yang terendah resolusinya. Contohnya, saat ini di sini saya memiliki total point 7000 dan total point tersebut saya raih ketika saya menambahkan subdivisi pada cube ini di level 3. Dan kini level 3 tersebut terdelete. Dan fitur ini dapat membantu kita untuk mengembalikan atau dapat membuat kembali atau rebuild dari level subdivision yang sebelumnya kita buat, level 1, level 2, dan level 3. Contoh, di sini saya klik Reconstruct Subdiv. Seperti yang Anda lihat, total point 7000 yang sebelum saya mengklik ini, yaitu totalnya 7000, kini menjadi 1000. Dan tentunya poin ini adalah level yang sebelumnya kita miliki sebelum kita mendelete level sebelumnya 1, 2, dan 3. Dan bila mana di sini saya ingin mendapatkan total poin dari level 2 sebelumnya, maka saya klik kembali dan saya slider ke angka 2. Dan di sini kita perhatikan level pertama 482, yaitu di level 1 yang sebelumnya. Dan level 2 di 1000 dan level 3 di 7000. Maka kesalahan tersebut yang secara tidak sengaja menghilangkan level subdivisionnya dengan fitur Reconstruct, hal tersebut dapat membantu kita mengembalikan history dari level yang sudah kita terapkan sebelumnya. Dan tidak itu saja, dengan Reconstruct Subdiv ini bahkan kita dapat membuat lebih rendah lagi dari level yang sebelumnya. Namun untuk saat ini, penting untuk Anda untuk tahu bahwa ada opsi untuk rebuild level sebelumnya, yaitu di palet geometri di Reconstruct Subdiv.